Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya para pecinta ikan koi. Hari ini kita akan bahas materi tentang bagaimana caranya merawat kolam koi agar airnya tetap selalu jernih sehingga ikan-ikannya sehat dan gembira ria di dalam kolam. Let's check it out guys. Air yang jernih di dalam kolam ikan koi tentu sangat dipengaruhi oleh filtrasi atau penyaringan air dalam kolam ikan koi itu sendiri menggunakan chamber yang sempurna. Maka agar terjadinya filtrasi yang sempurna air yang ada di dalam kolam ikan koi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus menggunakan mesin pemompa air yang sesuai dengan volume atau jumlah air yang ada di dalam kolam ikan koi yang kita miliki. Jika kolam yang kita memiliki debit air atau volume air yang banyak, maka pompa yang harus digunakan juga berukuran besar dengan volume penyedotan air yang cukup untuk menyedot dengan sempurna sehingga terjadi perputaran atau sirkulasi air yang sempurna pula dari kolam menuju ke penyaringan atau chamber. Setelah air tersirkulasi dengan sempurna menggunakan mesin penyedot air yang sempurna menyesuaikan volume air dalam kolam ikan koi, maka hal yang kedua yang penting juga adalah chamber yang digunakan harus menyesuaikan kolam ikan koi kita sendiri. Pada kolam ini saya menggunakan filter atau chamber yang terbuat dari kaca yang ada di atas dari video ini tuh teman-teman perhatikan ya. Nah, chamber itu terbuat dari kaca akuarium yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang bagian pertama diisikan media filter berupa jaring nelayan. Tujuannya agar kotoran-kotoran yang besar-besar tersaring lebih dulu di chamber itu. Lalu kemudian di bagian chamber yang kedua diisikan dengan spons yang berwarna hitam agar air kembali tersaring jikalau masih mengandung kotoran-kotoran yang sedang. Lalu di chamber ketiga menggunakan kapas saringan akuarium yang berwarna putih yang lebih rapat agar jikalau masih ada kotoran yang belum tersaring dapat tersaring kembali di chamber ketiga. Sedangkan pada bagian chamber yang keempat tidak diisikan apapun, hanya sebagai pengontrol kejernihan air saja. Tetapi di dalam chamber keempat saya menggunakan lampu ultraviolet yang bertujuan agar bakteri baik dapat tumbuh dan berkembang biak dengan sempurna, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kesehatan ikan atau pH air. Setelah lancar dilakukan penyaringan oleh chamber, air dikembalikan ke kolam melalui pembuangan yang ada di dasar dari chamber yang langsung menuju ke kolam. Seperti pada video ini ya teman-teman. Nah, ini adalah air yang keluar setelah dilakukan filtrasi oleh chamber. Setelah terjadi filtrasi yang sempurna terhadap air dalam kolam ikan koi kita, jangan lupa perawatannya juga harus sempurna ya teman-teman. Salah satunya yang saya lakukan seperti di video ini adalah selalu membersihkan kaca-kaca yang ada dalam kolam dari lumut-lumut yang menempel.
Membersihkannya tentunya harus sempurna ya teman-teman, jangan sampai kaca masih ada lumut yang menempel di atasnya. Itu juga sangat mempengaruhi kejernihan air dan juga sangat mempengaruhi keindahan tentunya ketika kita ingin menikmati suasana ikan yang ada di dalam kolam. Membersihkan kaca seperti ini selalu saya lakukan kurang lebih setiap 1 minggu sekali, rutin dikerjakan. Untuk membersihkan bagian dalam kolam, contohnya seperti membersihkan kaca seperti ini, tentunya harus hati-hati ya teman-teman, karena mesin air yang dihubungkan ke power listrik harus tetap menyala agar semua lumut-lumut yang terhapus atau yang dibersihkan dapat langsung tersedot ke filter. Maka harus hati-hati karena mesinnya dalam keadaan nyala, jangan sampai ada induksi listrik yang berbahaya sangat buat kita ketika membersihkannya. Filtrasi yang baik tentunya tidak akan menjadikan langkah pembersihan kaca ini menjadi buruk untuk kejernihan kolam ya teman-teman, karena semua lumut-lumut yang telah dibersihkan ini pasti akan langsung tersedot ke dalam chamber jikalau memang perputaran air yang terjadinya sempurna dan filtrasinya sempurna. Langkah berikutnya setelah melakukan pembersihan kaca atau bagian dalam kolam, yang juga selalu saya lakukan adalah backwash. Kolam ini menggunakan backwash yang telah disiapkan sebelumnya, memang sudah ada dalam pembuatan pada saat pembuatan kolam teman-teman, jadi sangat mudah untuk dibuang kotoran-kotoran yang ada dalam kolam keluar langsung tanpa harus mengurangi jumlah volume air atau menguras kolam. Setelah melakukan backwash, saya juga selalu menambahkan air yang sudah tentunya ketika melakukan backwash berkurang di dalam kolam airnya. Maka saya langsung menambahkannya dengan air baru yang disesuaikan dengan jumlah air yang dikeluarkan saat backwash dilakukan. Setelah menambahkan jumlah air yang telah keluar saat melakukan backwash selesai, kita tinggal tunggu deh teman-teman. Maka jikalau filtrasi sempurna, air yang tadi mengandung lumut dan juga kotoran-kotoran akan kembali difilter oleh chamber dan dikeluarkan dalam keadaan bersih. Maka kita tinggal menunggu beberapa lama agar kita dapat melihat apakah filtrasi terjadi sempurna dan air terlihat jernih kembali. Setelah terlihat air jernih dan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam kembali terfilter dengan sempurna, itu tandanya filtrasi yang berjalan sempurna ya teman-teman. Dan akhirnya kejernihan air dapat dinikmati dari luar kolam yang tampak begitu sangat indahnya juga ikan yang ada di dalamnya. Tentunya demikian ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye, assalamualaikum.